Sejumlah pejabat pemerintahan mendatangi Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu, 31 Januari 2026, malam. Pertemuan ini membahas kekosongan jabatan di Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengonfirmasi kehadirannya dalam rapat tersebut guna membahas kandidat pengisi posisi yang ditinggalkan para pejabat OJK dan BEI. Saat ini, kursi Direktur Utama BEI kosong setelah Iman Rahman mengundurkan diri pada Jumat, 30 Januari 2026. Setelah itu, gelombang pengunduran diri juga terjadi melanda OJK. Jabatan Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten dan Transaksi Efek ini kosong setelah para pejabatnya ramai-ramai mundur. Gelombang massal pengunduran diri ini terjadi setelah pasar saham rontok selama 2 hari berturut-turut, sehingga memicu trading halt. Airlangga menyebut rapat diikuti sejumlah pejabat pemerintahan serta perwakilan OJK dan BEI. Mereka antara lain Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Fridrika Widyasari Dewi. Hadir pula Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik, serta Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Samsul Hidayat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Ruslani, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga terlihat memasuki Wisma Danantara. Prasetyo membenarkan agenda pertemuan tersebut membahas calon pejabat BEI dan OJK. Rapat ini berlangsung di tengah gejolak pasar modal. Guncangan indeks harga saham gabungan memicu rangkaian pengunduran diri di BEI dan OJK. Iman Rahman lebih dulu mengumumkan pengunduran diri pada Jumat pagi. Mahendra Siregar dan 2 pejabat OJK lain menyusul pada malam hari. Mirza Aditya Suara menyampaikan pengunduran diri beberapa jam kemudian. Airlangga menegaskan, pemerintah bertekad menghapus praktik manipulatif saham-saham gorengan, sangat merusak citra pasar modal Indonesia, terutama kepercayaan investor asing. Selain itu, berbagai upaya akan dijalankan pemerintah untuk menata kembali pasar modal Indonesia. Misalnya dengan demutualisasi atau proses perubahan status BEI dari organisasi berbasis keanggotaan atau Self-Regulatory Organization, SRO, yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas anggota bursa, menjadi entitas berbentuk perusahaan yang dapat dimiliki oleh publik atau pihak lain. Ini sejalan dengan permintaan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Airlangga menegaskan langkah ini diperlukan agar pasar modal RI kembali dipercaya investor. Dengan upaya ini, arus modal asing diharapkan akan kembali dan datang, sehingga ujungnya pasar modal RI bisa berkontribusi menyumbang pertumbuhan ekonomi serta lapangan pekerjaan. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance, atau INDEF, M. Rizal Taufikur Rahman, menilai proses pemilihan pejabat baru Otoritas Jasa Keuangan, atau OJK menjadi kunci utama meredam sentimen negatif pasar modal. Menurut dia, figur yang dibutuhkan harus independen, teknokratis, dan memiliki pemahaman menyeluruh atas risiko sistem keuangan. Kriteria tersebut dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan investor di tengah tekanan pasar. Pejabat pengganti juga harus memiliki rekam jejak profesional, kredibilitas yang diakui pelaku pasar, serta minim konflik kepentingan. Meski begitu, ia enggan berspekulasi mengenai nama-nama calon yang berpotensi dipilih. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.